Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipo Zamiko Supa, NIM 2403010204449, kelas AK 705, Prodi Akuntansi PJJ S1, dengan dosen Ibu Dian Meta Ariyanti, SOS MSI. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang UAS Sistem Pengendalian Manajemen. Nah, pada UAS kali ini itu akan mempertanyakan analisis masalah organisasi, personal dalam organisasi, insentif, dan pengendalian keuangan dalam organisasi. Nah, yang akan saya angkat adalah UAS kita. Dalam 2 tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi beberapa kasus korupsi signifikan di BUMN yang menyoroti isu-isu terkait organisasi, personalia, insentif, dan pengendalian keuangan dalam organisasi. Kasus-kasus ini mencerminkan pentingnya sistem pengendalian manajemen yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan kerugian negara. Nah, sedikit bercerita, kasus korupsi di PT Waskita Karya tahun 2023. Pada April 2023, Direktur Utama PT Waskita Karya, Destiawan Soewardiono, bersama 7 individu lainnya ditangkap oleh Kejagung Indonesia terkait dugaan korupsi. Mereka diduga terlibat dalam penyalahgunaan dana supply chain financing dengan menggunakan dokumen pendukung palsu untuk pembayaran utang perusahaan yang menyebabkan kerugian negara sekitar 2,5 triliun. Nah, dalam analisis berdasarkan sistem pengendalian manajemennya, saya angkat dari organisasi dan personalia. Jadi, berdasarkan struktur organisasinya, PT Waskita Karya memiliki struktur organisasi yang memungkinkan pengembalian keputusan terpusat pada tingkat manajemen puncak, khususnya direktur utama. Konsentrasi wewenang ini dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan kekuasaan jika tidak diimbangi dengan pengawasan yang memadai. Lalu berdasarkan kultur organisasinya, budaya organisasi yang kurang menekankan transparansi dan akuntabilitas dapat mendorong perilaku tidak etis. Lalu berdasarkan inisiatif dan pengendalian keuangannya, sistem insentif yang tidak terstruktur dengan baik dapat mendorong individu untuk mencapai target finansial dengan cara yang tidak sah. Jika insentif lebih berfokus pada hasil jangka pendek, tanpa mempertimbangkan proses dan kepatuhan, hal ini dapat menimbulkan perilaku koruptif. Lalu pengendalian keuangannya lemah. Pengendalian internal seperti kurangnya verifikasi independen dan audit internal yang efektif memungkinkan manipulasi keuangan, kurangnya pemisahan tugas dalam proses keuangan, dan pengawasan yang tidak memadai memperburuk situasi. Lalu, rekomendasi perbaikan. Peningkatan struktur organisasi. Menurut saya, peningkatan struktur organisasi ini menerapkan desentralisasi wewenang untuk mengurangi konsentrasi kekuasaan pada satu individu, membangun tim manajemen yang beragam dan kompeten untuk meningkatkan pengembalian keputusan yang lebih baik. Lalu, penguatan kultur organisasi. Yaitu dengan mengintegrasikan nilai-nilai etika dan integritas dalam budaya perusahaan melalui pelatihan dan sosialisasi berkelanjutan. Lalu mendorong partisipasi aktif karyawan dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Lalu yang ketiga, reformasi sistem insentif. Mendesain sistem insentif yang seimbang antara pencapaian, kinerja, dan kepatuhan terhadap prosedur dan etika. Dan mengaitkan insentif dengan indikator kinerja yang komprehensif termasuk aspek kualitas dan kepatuhan. Lalu penguatan pengendalian keuangan. Itu dengan memperkuat fungsi audit internal dan eksternal untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dan menerapkan teknologi informasi untuk memantau transaksi keuangan secara real time dan mendeteksi anomali. Yang terakhir, peningkatan sistem pengendalian manajemen, yaitu dengan mengembangkan sistem perencanaan dan penganggaran yang transparan dan partisipatif, dan menerapkan mekanisme pemantauan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan kepatuhan dan kinerja yang optimal. Nah, kasus PT Waskita Karya ini menyoroti pentingnya penerapan sistem pengendalian manajemen yang komprehensif untuk mencegah praktik korupsi dan memastikan pengelolaan sumber daya yang efisien dan akuntabel dalam organisasi. Baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.